ngapain dah? Ngapain? Rapi-rapi. Rapi-rapi. Ada telur. Jangan lupa coba. Ih, bentar. Baju lu menarik nih, apaan tuh? Jersey. Yo, jersey emang? Jersey nih. Oh, jersey apaan itu? Apaan? BBC sih. Oh, jersey BBC. Emang nggak tahu lu BBC? Kagak, BBC apaan sih? Big Bike Community. Oh, Apa? oh yang kemarin ini ya, apa? Yang banyak isu itu yang apa? SIM apa sih? C1 C2. Iya. Iya, gimana dong tanggapannya? Tanggapan apa? Tanggapan lu kan masuk Big Bike. Kan motor gua Lexi, mana Lexi gua di depan? 125 cc-nya. Moge itu 1250. Gak sih. Apa nih yang mau lu tanggap itu apa maksudnya? Maksudnya lu kan masuk Big Bike Community ya. Pasti motor-motor cc gede dong. Butuh SIM C1, C2 yang kayak gitu-gitu segala macem dong. Ya kan? Bener nggak? Ya kalau dibilang ya sebenarnya kalau Big Bike Community sendiri sih ada yang pakai C1 ada yang C2 ya harusnya kan. Ini 10 bergantung milik. Iya, biar nggak hilang. Yoi. Jadi kan nggak tahu ya aturannya sih kemarin itu katanya berlaku dari Agustus awal ya kalau nggak salah kan. Nah, Cuman habis betul itu ini ya? cuman habis itu kan memang ada beberapa bisa dibilang penggiat otomotif lah, dia kayak mulai nyatir. Terus kemudian ada statement baru dari kepolisian, intinya ada toleransi selama setahun gitu loh. Cuman tetap dasar hukumnya sih berarti udah berlaku sebenarnya C1 C2 itu sendiri gitu. Kalau lu nanya tanggapan gue sih, gue bukan gak setuju ya ada pembedaan SIM. Jadi maksudnya gue sendiri udah biasa sih bawa motor-motor 500 cc ke atas gitu ya. Artinya gue harusnya bawa C2 kan, bukan SIM C biasa lagi. Sementara gue sekarang masih C biasa. Oke. Cuman gue rasa sih kurang efisien ya. Jadi programnya jujur aja, programnya bagus. Cuman gue agak sedikit curhat ya di sini ya. Jadi pertama tahun 2017 gue udah nyobain buat bikin C2 gitu. Karena waktu gue itu kan SIM gue sempet hilang, terus bikin SIM baru. Terus di situ ada form tulisannya C1 sama C2. Berarti programnya udah lama dong? Rancangannya udah lama. Rancangannya udah lama gitu. Itu waktu itu 2017 gue di Bekasi, gue ingat banget tulisannya form untuk C1 sama C2. Tapi pas di ini emang maksudnya motor apa gitu kan. Bilang motor saya 500 cc ke atas. Ini belum berlaku katanya. Oh jadi saya bawa motor saya yang ini nggak masalah. Dia bilang nggak masalah gitu. Ya udah gitu kan. Waktu itu emang gua pikir gak masalah karena memang belum ada perundang-undangannya kan. Jadi undang-undangnya belum berlaku. Sementara kalau sekarang ini undang-undangnya udah berlaku. Cuma ada cumanya di sini. Apa tuh? Di situ tuh tertulis ya. Jadi kalau lu mau bikin SIM C1, lu minimal punya SIM C selama 1 tahun. Ya kan? Gue sih gak masalah SIM C selama 1 tahun tuh kayak ya udahlah, gue udah bertahun-tahun juga kan punya SIM C kan. Iya. Gak tahu udah berapa tahun lah. Tapi C2-nya lu butuh 1 tahun penggunaan C1. Berarti lu mulai bisa 2022 atau 2023? Iya. C2 itu? Iya. Jujur aja sekarang gua kemarin ke Bandung ya. Gua harusnya bikin SIM C1 cuman gua lupa. Gitu. Niatnya gua pengen bikin SIM C1 sebetulnya. Tapi kemudian ya mungkin badan gua kecapean apa gimana gitu kan, gua langsung balik ke Karanganyar. Nggak sempat gue bikin SIM C1. Gue nggak tahu C1 bisa dibikin di Karanganyar apa enggak gitu kan. Cuman maksudnya kalaupun memang bisa, tetap aja gitu. Gue tahun depan gitu loh, tahun depan. Makanya gue bilang kan, kalau sampai ada Moge 500 cc ke atas yang jalan terus gak ketilang, itu dua mungkin 3 sih. Pertama, dia nyogok buat dapetin C2. Yang kedua, dia nyogok biar gak ketilang. Yang ketiga, toleransi dari polisinya. Cuma waktu itu kan belum ada tuh kalimat dari kepolisian bahwa oke, ditoleransi sampai 2022. Yang jadi masalah sekarang gini, hukumnya tuh udah berlaku. Berarti kalau ditilang bisa? Bisa. Nah itu. Barat kayak kita sekarang. Helm gua misalnya lagi pakai Pista. Kalau helm gua kan yang Pista kan gak ada SNI. Gak ada SNI. Kan. Kalau yang Corsa ada SNI-nya gitu kan. Yang K3 SV ada SNI-nya. Tapi kalau gua lagi pakai Pista,
ketilang nggak gua? Tilang lah. Bisa kan, karena Bisa tidak aja. ada logo SNI-nya gitu, walaupun itu udah homologasi segala macam bla 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 itu. Tapi kan standar Indonesianya ya. Nah, dia tidak tersertifikat standar SNI gitu loh. Padahal yo mohon maaf gitu loh, itu motor itu helm dipakai di MotoGP, masa gua kagak bisa pakai di jalan umum gitu loh. Iya. Bisa. Nah, atau kayak aftermarket gitu, sekalipun gua punya Krapovic atau Leovins yang dia sudah mengikuti standar emisi, itu dikenain juga gitu. Karena apa, undang-undang modifikasi di Indonesia kan lu cuma boleh modifikasi satu vendor. Iya, betul. Jadi kalau motor gue Yamaha NMAX misalnya, Lexi, terus gue mau ganti pakai NMAX boleh. Bisa. Tapi Lexi gue mau pakai Akrapovic gak boleh. Gitu. Kecuali kayak contoh ya, kasus tertentu gitu. Kayak contoh Kawasaki Ninja 250 Nasar Beat. Itu pun mereka khusus. Di TPT itu ada tulisannya buat Nasar Beat gitu loh. Jadi memang mereka dari awal berarti oke, vendornya adalah Nasar Beat. ATPM gitu ya. Iya, bukan ATPM ya, tapi vendor pembuat knalpotnya adalah Nasar Beat. Kayak karburator ada KG, Iya, iya. injektor mungkin ada Bosch segala macam gitu. Nah, yang gitu ya. Gitu. Terus ya soal itu saya gitu loh. Gue ngerasa agak aneh gitu kalau kita mau bagi SIM. Sebagai contoh ya, 0 sampai 250 cc dijadikan satu SIM. Agak aneh sih, karena 0 sampai kelas 250 itu range-nya jauh. Bukannya yang kelas Pego sampai yang 150 sama yang 250 aja udah berapa WHP kan bedanya? Nah itu, maksud gue tuh itu. Jadi kita bicara tentang power mesin motor ya. Mesin motor 500 cc itu bisa di bawahnya mesin motor 250 cc. Gitu. Sebagai contoh ZX 25R itu tenaganya 52 bhp. 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 Bukan WHP. Kan? Kalau WHP itu sekitar 43 apa berapa gue lupa. Ya kan? Dibandingkan dengan katakanlah Ninja 300 ya. Iya. Yang masuk ke Indonesia, kita bicara yang masuk ke Indonesia. Ninja 300 itu cuma 39 bhp. Jadi motor 300 cc, jelas-jelas 300 cc, tenaganya di bawah Ninja 25 ZX 250. Itu sama-sama Kawasaki gitu. Jadi tenaga di RPM atas jelas lebih liar yang ZX 25R gitu. Atau gak cuma itu ya, tapi range-nya itu kejauhan gitu. Jadi 0 sampai 52, karena sekarang 250 cc tertinggi powernya adalah ZX 25R itu kan yang masuk ke Indonesia. Gua tahu ada NSR, tapi kan NSR gak masuk resmi kan ke kita kan. Gitu. Terus ya agak aneh pertama di situ ya. Terus yang kedua pembatasannya cuma dari ini, gue sambil merokok ya soalnya Ya boleh. kalau ngomongin SIM nih udah Pusing pala. gitu. Mana? Korek. Oh, di sini korek. Terus kalau kita bicara soal motor ya, skill ya. 250 cc itu atau 200 moge lah, kasaran bawa moge itu apa sih kuncinya bawa moge? Gue tuh sempat nulis ya di status Facebook gua. CC itu bukan jadi pembunuh orang gitu. Jadi maksudnya semakin besar CC lu bukan berarti lu gampang terbunuh di jalan gitu. Enggak. Betul. Gitu loh. Jadi Karena kan juga ada kelas-kelas dari kelas 650, kelas Ya, 500 yang kayak gitu ya. itu juga sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Maksudnya kalau memang lu bawanya punya skill, punya attitude dan bisa jaga kontrol emosi di jalan gitu, lu bawa katakanlah H2R sekalipun tapi harus ada spion si H2R, nggak bisa berarti H2 lah ya, Aduh. nggak masalah. Atau dengan motor yang paling besar tenaganya sekarang itu di kelas 1000 cc itu Ducati yang V4 itu. Ducati V4 itu kan 1000 cc itu dia tenaganya 214 kalau nggak salah. Lu bawa itu sekalipun, kalau lu punya skill, lu bisa jaga emosi dan lu punya attitude di jalan, nggak aman gitu loh. Nggak akan terjadi kecelakaan. Lo berarti kalau misalkan udah nyangkut pautin emosi kayak gitu, ada tes. Nah itu Apa sih? harusnya tuh ada tes kejiwaan, tes psikotes iya, itu gitu. maksudnya. Tapi gua nggak lihat di form itu tuh gua sendiri yang waktu itu mau mengajukan buat tes psikotes tuh gua nggak ada. Nggak ada. Itu yang pertama yang gua rancu. Yang kedua, gua juga nggak tahu ya, maksudnya alasannya dulu kan fieldnya kurang gitu. Nah maksud gua, kita kan kantor kepolisian itu buat tes itu kan atau samsat juga kan terbatas ya. Iya, betul. Maksud
Maksudnya lu mau nempatin di mana gitu. Maksud gua kalau misalnya emang mau bikin kayak begitu, kenapa nggak sekalian dibikinin sekolah? Sekolah tuh maksudnya kayak di luar gitu loh. Di Inggris punya standarnya sendiri, di US punya standarnya sendiri, Europe punya standarnya sendiri. Gitu. Jadi maksudnya sekolah tuh kalau lu memang mau gitu loh berkendara dengan cc yang lebih, ya udah lu harus lulus sekolah itu gitu loh, dari skillnya gimana segala macemnya gitu kan, regulasi emosi lu kayak gimana di jalan gitu kan. Karena banyak orang yang nggak tahu ya, kayak contoh kita ngomongin batas kecepatannya. Batas kecepatannya sebetulnya sering gua langgar sih sebetulnya, kalau gue boleh jujur gitu. Cuman batas kecepatan di Indonesia motor walaupun jalan yang paling kenceng itu batasnya adalah 80 km/jam. Lu gak butuh motor 1000 cc sebetulnya buat tembus 80 km/jam tuh gak. Pakai 125 pun bisa. Nah itu pakai 100 cc pun bisa sebenarnya gitu loh. Jadi itu makanya gue bilang skillnya harus mumpuni gitu. Tapi yang paling banyak bermasalah tuh bukan cuma saat straight line, bukan cuma pas garis lurus, tapi pas twisty road atau jalan-jalan kayak Lembang gitu loh. Terus Tawangmangu masih gampang lah gitu gue pikir kan. Masih oke, dia banyak lingkungan tapi gak terlalu rebah gitu kan. Tapi kayak Lembang segala macam gitu kan. Oke, Tawangmangu masuk lah karena dia banyak high speed corner ya. Gitu loh. Lu motor tuh beda, ibarat mungkin kayak contoh gue kemarin habis bawa mesin 109 WHP terus turun ke mesin yang tenaganya cuma 810 WHP. Iya. Gitu kan. Itu gimana itu? Feel-nya gimana itu? Wah, itu aja udah butuh konsentrasi, bukan konsentrasi ya, butuh adaptasi gitu. Jadi yang tadinya gue bawa motor tuh langsung banting, jeduk gitu kan. Ini baru gue berbalik dikit motor tiba-tiba belok gitu kan. Gue sampai gue koreksi tuh karena gue over gitu loh, bukan understeer tapi oversteer. Oversteer tuh saat lu nikung kelebihan. Iya. Gitu loh. Apalagi waktu itu gue dua arah begitu, jadi ya gue langsung lihat mobil orang ya gitu kan, gitu. Jadi jangankan dari sisi bawah ke atas gitu, kita aja yang dari atas ke bawah gitu ya, butuh adaptasi. Iya. Gitu loh. Dan adaptasi dari sisi kecil ke sisi besar itu lebih sulit gitu dibandingkan dari atas ke bawah. Karena kalau ke atas ke bawah ya udah berarti lean angle kita kurangi gitu kan, throttle bukan throttle mungkin lebih diperbesar gitu kan. Jadi nggak kayak waktu gue bawa sisi besar itu kan kayak cuma tek jadi gasnya cetet gitu, ini banget gitu kan. Jadi adaptasinya lebih mudah gitu loh. Yang jadi masalah tuh dari sisi kecil ke sisi besar. Nah sekarang kalau cuman syaratnya lu punya SIM C1 selama setahun terus itu katanya nggak, selama setahun itu nggak boleh ada kecelakaan ya, yang terdaftar atau terdata di itu ya. Betul nggak sih? Iya, tapi kan gampang aja sih sebetulnya. Katakanlah gue baru usia 17 tahun gitu ya, baru bikin SIM C. Terus umur 18 udah punya C2. C1 gitu. Terus umur 19 gue udah punya C2. Iya kan? 17 itu masih anak SMA, 18 tuh lulus kuliah. Ya kan? Lulus SMA. Terus 18 19 itu lu kuliah gitu. Maksud gua kalau lu anak sultan gitu ya, lu dibeliin misalnya katakanlah CBR 500 ya yang masuk ke C1 selama kuliah. Kuliah lu kayak gue dulu kuliah di Tembalang ya, Tembalang cuma berapa kilo doang. Kalaupun ada kecelakaan kayak dipinggirin langsung, nggak bakal ada apa-apa gitu kan. Jadi setahun bersih record itu gampang banget. Apalagi mulainya itu cuma setahun gitu loh. Setahun doang loh. Bayangin setahun doang. Dan balik lagi ya 500 cc sama 600 cc itu jauh tenaganya. Barat 500 cc di Indonesia itu kayak sampai 500 itu cuma 50 sekian WHP gitu loh. 40 sekian lah, 40 gitu. 40 sekian WHP terus masuk lu ke kelas 600 1000 cc yang tenaganya itu udah nyentuh 100 WHP. 100 wheel horsepower gitu loh. Jadi sekian kilowatt. Gede loh. Angkanya itu bisa 80, 90 kilowatt. Yang tadinya tuh cuma berapa kilowatt, paling ya 40 HP itu paling cuma 30-an gitu loh. Jadi tenaga lu bisa naik 3 kali lipat dari SIM C1 ke C2 gitu. Beda sama C1 ke C1 itu enteng gitu loh. Nah gue bilang apa ya, kalau gue sih suka bilang ya, mesin 650 cc itu bukan mesin pemula. Iya dulu sering banget. Lu bilang lu belajar motor di 250 selama bapak lu sultan masih oke, asal yang 2 silinder. Kalau 1 silinder dia terlalu liar gitu kan, karena si torsinya. Nah itu kan torsinya. Nah gitu loh. Nah jadi gimana sih solusinya ya? Pertama kali yang harus itu kita mah gak usah munafik ya, kita tinggal di Indonesia. Aku sih itu yang namanya sogok-sogokan.
gua SIM C kalau mau daftar gimana? Ya udah bayar yang benar, tes yang benar. Bukan oh SIM C 500.000 sudah dapat, enggak. Sejuta tuh nih, 2 juta, cet dapat. Enggak kayak gitu ya? Enggak boleh gitu. Karena apa logikanya gini. Orang yang mau bikin C1 sama C2 otomatis mereka menggunakan motor-motor cc besar. Ya kan? Buat mereka duit gak ada apa-apanya. Gitu. Ya kalau gue pribadi pasti masih mikirin duit. Tapi kalau buat mereka sih secara umum, secara general ya. Secara general pasti duit alah cincai lah. Cincai cuma segitu harga motor gua. Ya elah, ratusan juta gitu loh. Cuman bayar 2 juta doang. Ya elah. Cincai. Helm gua 16 juta gitu kan. Iya. Gak kerasa gitu. Gak bakal kerasa. Gak kerasa. Gitu loh. Jadi apa ya? Pertama itu ya, kita hilangin dulu tuh budaya sogok-sogokan. Harus ada kontrolnya, nggak boleh ada calo-calo soal pembuatan SIM C atau C1 ataupun C2. Yang kedua, kalau memang mau ketat lagi ya kan, lu bikinin tuh sekolah. Iya. Gitu. Jadi sekolahnya itu ya ketat ya. Gue tahu sekarang ada sekolah kayak buat sekolah tier SIM A gitu ya, di mana lu tuh asal masuk sekolah itu terus nanti tinggal foto segala macam. Nanti dapat sertifikat. Nanti dapat sertifikat. Gitu kan. Dan itu pun masih banyak yang nembak. Jadi tiba-tiba lu keluar sertifikat lulus gitu kan. Padahal lu belum pernah belajar mobil. Banyak kok, sering-sering kayak Banyak gitu kan. Padahal sebenarnya sekolah-sekolah kayak gitu tuh penting buat lu ngadain skill. Iya. Gitu. Gue pribadi pun ya kalau buat mobil ya kan kayak misalnya bawa Innova terus bawa Datsun, keder. Jauh. Datsun ke Innova keder juga. Sama dengan motor gitu. Istilahnya sama dengan motor gitu. Apa yang belum gue pegang. Gitu loh. Jadi itu sih, dan sebetulnya kuncinya sih kalau menurut gua paling besar itu KKN-nya ya. Jadi oh gua punya kenalan nih di Polda ini atau di Samsat ini gitu kan. Wah, kekuatan orang dalam. Nah ini kan, atau gua punya duit di 2 juta gitu kan segala macam. Karena kalau misalnya lu Indonesia ya masih mempertahankan hal yang seperti itu, gak bakalan beres. Gitu loh, gak bakalan beres gitu kan. Ya justru malah kasarnya apa ya, SIM C1, C2 ini malah jadi kesenjangan sih. Kesenjangan dalam arti oh lu SIM C biasa gitu, gue SIM C2 gitu, pasti ada pride tersendiri ya gitu loh. Beda gitu sama misalnya gue gitu kan, gue biasa bawa moge terus bawa mocil biasa aja gitu. Ada yang seperti itu, oh gue C2 terus gue megang mocil biasa aja gitu. Ada yang seperti itu, tapi mayoritas kan enggak gitu loh. Oh gue bawa moge, ngapain gue bergaul sama manusia 250 cc ke bawah, ngapain cuy kan gitu. Banyak gitu. Sering banget gitu ya. Depan mata banyak banget. Nah, kan? Banyak banget gitu ya. Syukurnya sih teman-teman gua nggak ada gitu, suruh nongkrong depan rel kereta juga gas-gas aja kan. Tapi akhirnya nggak kuat ya itu ya katanya ya. Capek juga. Oh capek juga. Iya paham. Pulang kerja wajar. Gitu kan. Jadi perkara hal-hal yang seperti itu harus lebih diperketat gitu. Makanya kalau memang ya tetap mau jadi negara awang-awang gitu, negeri awang-awang, terserah gitu loh. Ya gimana ya? Ya gimana sih ya? Gue juga bingung sih. Gitu. Tapi ya paling itu sih tanggapan gue soal SIM C, C1, C2 gitu. Terus sekarang ada yang nanya, lu bisa nggak pakai C2 buat bawa motor kecil? Ya jelas bisa. Gitu loh. Beda soalnya SIM C sama C2 itu beda sama mobil. Kalau mobil itu udah beda SIM kan A dan B. Iya, ada A, B, B1 yang B1, B2 gitu kan. Beda. Kalau SIM C enggak, SIM C secara general dia bisa. Gitu loh. Makanya C nanti ada 4. Ada 4. C khusus, C1, C2. Disable itu ya? Ya, C1 itu untuk difabel. Oh iya, difabel. Difabel apa disabilitas? Ya disabilitas, penyandang disabilitas gitu kan. Itu udah berlaku gitu kan, udah lebih lama gitu kan. Dan sebetulnya memang program C khusus, C1 sama C2 itu harusnya bareng gitu. Tapi yang berjalan duluan kemudian yang difabel dulu, yang penyandang disabilitas gitu. Itu bagus banget, itu gue dukung malah gitu kan. Gitu. Tapi ya kalau C terus apa lagi sih? Oh ya, kayak Ninja 250 masuk mana, Ninja 250 tetap masuknya ke C. Ke C biasa. Karena C1? Enggak, karena cc-nya kan 0 sampai 250 ya. Gitu. Jadi kalau cc motor lu 251 baru, tapi kan motor lu cc-nya paling 248, 249. Gitu, di STNK-nya berapa gitu. Sama kayak 500 cc, sebenarnya 500 masuknya kemana? Ya masuk ke C1. C1 masih. Karena cc-nya 49 sekian. Iya.
gitu loh. Kecuali memang cc motor lu di atas itu ya mau nggak mau lu pakai C2. Jadi tergantung STNK lu apa. Kayak contoh yang pakai C2 agak tanggung tuh kayak TRK, Benelli TRK 502. Oh iya. Gitu kan. Dia 500 lebih dikit mau nggak mau C2. Mau ngomong C2. Gitu ya. Jadi paling itu doang sih gitu. Dilihat balik lagi ke CC dan gua rasa sih kurang ya, apalagi kelas 0 sampai 250. SIM C biasa itu jauh banget, range-nya 0 sampai 52 brake horsepower. Nah, gitu loh. Masalahnya jauh banget itu jauh banget gitu. Maksud gua ngerasain antara motor 10 dan 30 bhp aja udah beda. Jauh, Pak. Ngerasain sendiri kalau itu. Iya, ya pengalaman pribadi lah kalau itu. Sampai mau jempalitan. Nah, itu kan. Iya. Barat dulu kata orang kan ereking jembatan setan. Pelan ereking mah. Apaan? King. Ya. Jembatan pelan. 18 HP. Nama doang. 18 HP, 18 Newton meter. 20 aja kagak sampai. Ninja jembatan setan. 30. 30, Pak. Tapi Orang Indonesia bilang jambakan setan. mungkin karena rasio gearboxnya pendek-pendek mungkin. Ngaruh nggak? Ya bisa sih. Bisa Tapi- kan? Bisa dong. Tapi tetap kalau dibandingin sama Moge, kasarnya ya. Kasarnya. Lu Ninja full tune up ngelawan R6M jarak 400 meter belum tentu menang. R6M itu 650 cc paling lemot. Tenaganya cuma 72 BHP. Lu belum ngelawan 848, lu belum ngelawan 604 silinder Jepangan, lu belum ngelawan Ninja 1000. Belum kesana. Gitu loh. Jadi itu sih makanya gue bilang kan, yang paling penting adalah kita ngeluarin itu dulu ya, buat regulasi itu diktatin gitu. Jadi SIM C itu bukan sogok-sogokan lagi. C bukan sogok-sogokan lagi. Terus kalau bisa ada sekolahnya, kalau bisa ada tes psikotes. Gitu. Gimana sih kestabilan mentalnya dia, emosinya dia di jalan bawa motor gitu segala macam. Karena kan ya namanya di jalan umum bukan cuma nyawa pribadi, Pak. Kecelakaan nyawa orang pun bisa ini. Makanya ibaratnya dulu gue pernah tuh motor gue ya lagi parkir, lagi diem, ketabrak. Gue heran, balik-balik motor gue lecet semua. Gue bingung, motor gue parkir bisa ditabrak. Coba gimana? Bayangkan, Bayangkan, Pak. Ini Ya. bahasanya ya, jangan dulu roaming, Pak. ya shadowing kita ya. Shadowing, ya. Kita membayangkan Bayangkan. motor parkir bisa ditabrak. Di situ 5 km per jam gue kecelakaan. Ya itu karena apa saja mungkin. Bukan apes, orangnya nggak bisa bawa, motornya nggak dirawat, jeblok. Di Lembang waktu itu kan sama lu saksi. Ya itu mah karena kesalahan iring-iringan yang lain. Ya, iring-iringan yang lain kan? Iya, iring-iringan. Kenapa gue yang ditabrak? SIM C-nya nembak kan? Ya sepertinya begitu soalnya. Ya gimana ya? SOP untuk belok tuh Kagak langsung jebruk nggak langsung, gitu. nggak langsung motong jalan. Iya betul. Gue iring-iringan juga, mereka iring-iringan kita lebih dikit. Lebih dikit, Iya kan? Lebih berisik juga. Ya. Dua motor di depan Dua pakai motor, knalpot racing. knalpot Gue nggak pakai knalpot racing waktu itu kan. Gue yang ditabrak. Gue lagi full loh. Padahal ya untuk motor lu ya, Pak. Knalpot standar aja berisik. Gue heran deh. Daripada motor standar gua yang pakai knalpot racing. Nah, enggak lah. Iya. Di suara mesin. Suara mesin. Suara mesin gua harus kan 730 cc. Iya kalau 650 kan berisik. Ya kan nggak 650 motor. Iya. Jadi kasarnya tuh simpelnya yang kayak gitu aja gitu. Spionnya dipakai enggak? Itu spion cantolan apa gimana? Gua gak ngerti. Variasi. Spionnya untuk variasi. Jadi sebetulnya bukan berapa jumlah kapasitas silinder lu, tapi bagaimana attitude, skill, sama mental lu di jalan. Iya. Gitu. Kalau kemarin kalau gua lebih kenceng gua bakal ketabrak. Enggak. Makanya Kalau ya gimana ya? tapi namanya? gua lari cuma 60, 50 gitu terus ketabrak tuh kayak Aduh. Gimana ya? Susah sih. ya suruh ganti nggak mau. Ya udahlah gitu kan. Udahlah daripada ya kan. Iya kan. Ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Nanti gua nggak bisa Iya. dilintas. Jadi paling itu sih tanggapan gua. Gimana, ada lagi? C1 C2.
Kayaknya cukup dulu deh. Cukup dulu ya. Cukup dulu. Lihat Perkembangan nanti ke depannya gimana, baru kita ngobrol lagi. Ya, paling itu aja dulu. Ini Wombat News, sekian dari Green Wombat sama Siapa? lu siapa? Gua Pian. Pian. Ya kalau backgroundnya begini nih, ini proyekan GRT. Lagi ada proyekan. Lagi ada proyekan. Beberapa proyekan sih. Ada NMAX, MX, Spesi. Ya. Ya yang ini mau diborap dan seterusnya tapi harus bisa knalpot standar. Ini yang paling pusing, paling susah. Tapi nggak apa-apa. Sekian dari kita Green Wombat featuring GRT out.